Perkenalkan, nama saya Yulianus Triwantoro, NIM 21104-17380, mata kuliah Manajemen Operasi, jurusan Manajemen. Dosen pengampu Putih Febriasari, SE MSc. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester. Soal yang pertama, menjelaskan mengapa konsep penyesuaian massal atau mass communication dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam rantai pasokan. Karena penyesuaian massal merupakan rantai pasokan perusahaan, harus mampu menangani prioritas kompetitif tertentu yang akan memenangkan pesanan dari pelanggan. Seringkali pelanggan menginginkan lebih dari sekedar pilihan, layanan atau produk standar. Mereka menginginkan layanan atau produk yang dipersonalisasikan dan mereka menginginkannya dengan cepat. Soal yang kedua, terdapat 3 keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan apabila penerapan strategi penyesuaian massal dalam aktivitas rantai pasokan mereka. Jelaskan keunggulan kompetitif tersebut. Strategi penyesuaian massal memiliki 3 keunggulan kompetitif. Yang pertama, mengelola hubungan pelanggan. Kustomisasi massal membutuhkan masukan yang rinci dari pelanggan, layanan atau produk ideal yang dapat dihasilkan. Perusahaan dapat belajar banyak tentang pelanggannya dari data yang diterimanya. Keunggulan kompetitif yang signifikan diwujudkan melalui hubungan yang erat. Hal ini berdasarkan strategi kustomisasi massal. Yang bagian kedua, menghilangkan barang jadi. Memproduksi untuk pesanan pelanggan jauh lebih efisien daripada menghasilkan perkiraan. Karena perkiraan tidak sempurna, triknya adalah memiliki semua yang Anda butuhkan untuk menghasilkan pesanan dengan cepat. Penyedia layanan juga memanfaatkan penyesuaian massal untuk mengurangi tingkat inventaris. Mereka memiliki sistem perangkat lunak yang melacak profesi pelanggan yang paling disukai konsumen, hingga majalah yang sering mereka baca. Informasi ini memungkinkan perusahaan jasa untuk merencanakan dengan lebih akurat apa yang akan dikemas pada setiap jasa yang akan mereka jual. Bagian ketiga, meningkatkan layanan atau produk yang dipersepsikan. Dengan kustomisasi massal, pelanggan dapat melakukan sesuai keinginan mereka. Secara umum, kustomisasi massal seringkali memiliki nilai yang lebih tinggi di benak pelanggan daripada biaya produksi sebenarnya. Persepsi ini memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang memberikan margin yang bagus. Soal yang ketiga, jelaskan perbedaan konsep antara kegiatan outsourcing dan offshoring. Mengapa perusahaan memutuskan untuk menerapkan kegiatan tersebut dalam aktivitasnya? Outsourcing adalah pilihan yang sangat menarik bagi perusahaan yang memiliki volume rendah atau perusahaan outsourcing menyadari bahwa perusahaan lain dapat melakukan proses outsourcing dengan lebih efisien dan dengan kualitas yang lebih baik daripada yang seharusnya. Mereka lebih memilih pemasok eksternal ke rantai pasokan mereka daripada mempertahankan pemasok internal. Namun keputusan outsourcing adalah keputusan yang serius, karena perusahaan akan kehilangan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan proses tersebut. Semua pembelajaran proses diserahkan kepada mitra outsourcing, yang membuat sulit untuk membawa proses itu kembali ke perusahaan. Sementara itu, offshoring adalah strategi rantai pasokan yang melibatkan proses pemindahan ke negara lain. Demikian offshoring lebih mencakup luas daripada outsourcing, karena juga mencakup integritas vertikal dengan menempatkan proses internal di negara lain. Perusahaan termotivasi untuk memulai operasi lepas pantai oleh potensi pasar dan keuntungan biaya yang diberikan. Perusahaan mungkin dapat menciptakan pasar baru karena keberadaan di negara lain dan kemampuannya untuk menawarkan harga yang kompetitif karena efisiensi biaya. Soal yang keempat, dalam konsep rantai pasokan
yang berkelanjutan terdapat strategi logistik terbalik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hal tersebut dan mengapa perusahaan menerapkan logistik terbalik dalam rantai pasokan mereka. Logistik terbalik merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran produk, bahan, dan informasi yang koefisien dan hemat biaya dari sudut pandang konsumsi dan kembali ke titik asal untuk pengembalian, perbaikan produk ulang atau daur ulang. Ada beberapa perusahaan yang menerapkan sistem logistik terbalik dalam rantai pasokannya. Hal ini bertujuan untuk mengelola atau mendaur ulang barang bekas dari konsumen terakhir. Hal ini dilakukan agar menghemat biaya produksi dan memanfaatkan suku cadang yang dapat digunakan untuk operasi manufaktur mereka atau menjual produk yang diproduksi ulang dengan harga yang kompetitif. Demikian pembahasan dari saya. Terima kasih.